Halo, welcome back my channel. Kembali ke channel kita Dokter Motor ID. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membuat tips dan trik sebelum melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, kita akan tips dan triknya itu dalam pengecekan dalam sepeda motor itu sendiri. Apa hal saja yang harus dicek ketika kita ingin berpergian atau kita mau pergi kemana ya. Nah, itu kita akan membuat di tips dan trik. Karena ini ada momennya momen lebaran, momennya orang berpergian, ada yang mudik atau tidak mudik, bahkan ada yang berpariwisata atau bersilaturahmi ke tempat-tempat yang mungkin masih terjangkau karena situasi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, karena besok sudah mau lebaran, saya terutamanya dan berkeluarga besar Dokter Motor dan Daya Motor mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan. Sebelumnya apabila ada kesalahan yang luput dari saya sendiri ataupun rekan-rekan yang lainnya, mohon dimaafkan. Selebihnya kebaikannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke video ini, saya untuk minta informasi, setelah minta bantuan buat teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung komen di kolom bawah dan juga like-nya jangan lupa. Nah, satu lagi saya minta support untuk teman-teman semua, sahabat Dokter Motor, dosis yang ada dimanapun, untuk bantu subscribe. Ada di layar pojok kanan atas. Ya, subscribe itu gratis. Kita minta dukungan dan supportnya untuk membuat makin semangat. Di video kali ini saya baru buat perdana lagi, sudah sebulan full bulan Ramadan tidak membuat video. Ada beberapa video tapi tidak saya publis. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman, untuk sahabat Dokter Motor yang sudah komentar di kolom-kolom video yang lainnya, belum saya respon satu persatu. Nah, dan belum saya beri tanggapan. Sebelumnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Setelah lebaran ini saya akan membalas satu persatu karena ada kesibukan sendiri dalam pekerjaan. Dan setelah lebaran kita akan intens membuat video. Itu minimalnya setiap minggu itu pasti ada 1 atau 2 video yang kita posting. Kalau bisa atau sempat kita buat 3 video, itu ada beberapa kontennya. Nah, paling itu saja teman-teman, kita langsung ke topik pembicaraan. Di sini ada All New Honda Beat 2021. Nah, kita akan membuat tips triks untuk pengendara atau buat teman-teman semua, sahabat Dokter Motor, dosis yang ada dimanapun. Tips triks pengecekan sepeda motor sebelum berpergian atau sebelum berkendara kemanapun itu. Nah, triknya di sini teman-teman, itu ada 3 poin teman-teman. Ada 3 poin. Yang pertama, kalian harus pastikan motor ini hidup dengan keadaan normal. Itu baik dengan starter ataupun dengan electric starter. Maksud saya, baik dengan starter, electric starter, ataupun dengan kick starter atau dengan diselah kondisi mesinnya dihidupkan. Nah, selain mesinnya keadaan hidup normal, yang pasti RPM juga normal ya. RPM berarti atau langsamnya. Langsamnya itu posisinya harus stabil. Kalau untuk matic sendiri kurang lebih sekitar 1700 plus minus 100 atau 200. Nah, untuk bebek sendiri itu bisa 1300 plus minus 100 atau 200. Itu bagaimana kondisi motor juga. Kalau mungkin udah lama-lama udah tua-tua mungkin kasih RPM tinggi juga bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman motornya nggak stabil nih, si RPM itu rendah atau misalkan terlalu tingginya, teman-teman harus melakukan cek berkala secara rutin di bengkel terdekat di daerah teman-teman masing-masing. Nah, dan itu setelah RPM-nya normal, kondisi motornya juga normal, dan poin yang kedua yaitu adalah dengan lampu-lampu teman-teman. Untuk lampu-lampu itu sendiri itu terdiri dari lampu depan dan lampu belakang. Nah, dari lampu depan itu ada lampu jauh dekat. Nah, ini saya kasih tunjuk lampu jauh dekat dan ada lampu sennya. Untuk lampu belakang ada di bagian lampu rem juga dan lampu sennya. Nah, untuk lampu rem sendiri itu sangat penting teman-teman. Untuk lampu rem karena itu penting di saat kita menggunakan dalam perjalanan, juga untuk informasi ke pengendara yang ada di belakang kita. Karena untuk informasi ketika kita mau berhenti atau secara menurunkan kecepatan dengan secara perlahan. Nah, itu untuk informasi. Dan juga penting juga untuk dikala malam hari. Malam hari itu sangat penting karena
ketika lampunya mati atau lampu malamnya bahkan mati tidak hidup, maka si pengendara yang ada di belakang kita tidak mengetahui posisi kita ada di mana gitu. Itu sangat berbahaya, dia menyebabkan kecelakaan yang fatal. Nah, itu intinya untuk keselamatan kita juga, teman-teman. Untuk pengendara itu sendiri yang penting selalu safety riding. Selain safety riding harus safety gear dalam kendaraannya juga. Nah, setelah lampu-lampu itu juga hal yang penting. Teman-teman, ada poin yang ketiga. Poin ketiga yaitu adalah tekanan angin pada ban. Tekanan angin pada ban itu harus sesuai dengan standarnya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, itu bisa efeknya sangat fatal. Nah, untuk ban itu sendiri, biasanya ini teman-teman atau sahabat ya dokter motor nih yang ada di rumah brosis, misalkan jarang dipakai motornya, stay di rumah terus nih. Stay di rumah terus, otomatis kebanyakan ban itu kempes. Nah, jaraknya atau batas waktu standarnya kapan sih? Nah, untuk batas standar pengecekan itu minimal itu 1 minggu. Untuk 1 minggu itu sendiri, kalian harus melakukan pengecekan secara berkala. Kalau misalnya tidak harus ke bengkel, kalian bisa ke SPBU terdekat. Itu ada nitrogen yang dengan kapasitas tekanan anginnya, gak? Untuk tekanan angin itu harus di batas standarnya itu. Kalau misalkan efeknya dari tekanan yang kurang, itu menyebabkan motor menjadi goyang. Motor menjadi goyang atau oleng tidak stabil. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak stabil itu jadi otomatis kita juga mengendarainya tidak nyaman. Dan itu sangat berbahaya, tidak safety bagi kita. Kembali lagi keselamatan diri kita juga. Dan apabila tekanannya terlalu kencang, itu juga mengurangi dari sistem suspensi atau peredam dari jalan tersebut. Ketika tekanannya terlalu keras, otomatis ketika di jalan aspal, ban tidak 100% meredam dari tekstur jalan yang tidak rata. Jadi suspensi bekerja dengan sendirinya tanpa dibantu dengan ban yang karena tekanannya terlalu keras. Nah, itu juga sangat penting. Untuk tekanan standarnya teman-teman harus diketahui juga. Untuk motor standar dengan tekanan ban ukuran standar juga. Untuk bagian roda depan itu adalah 29 PSI pound square intake. Untuk bagian roda belakangnya adalah 33 PSI pound square intake. Paling 3 tips itu aja. Poin yang kalian harus perhatikan sebelum berpergian kemanapun berada. Pasti kita akan menjalankan besok adalah liburan panjang. Mungkin ada beberapa yang stay di rumah karena dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ada juga dengan mengisi waktunya walaupun tidak dengan mudik, kita pulang kampung. Ada yang kita berwisata di area lokal sendiri, misalkan ke tempat hiburan atau wisata yang lainnya, atau silaturahmi di area itu sendiri, daerah teman-teman berada. Nah, pasti teman-teman minimal menggunakan sepeda motor untuk kesehariannya. Nah, itu adalah 3 poin yang harus diperhatikan untuk teman-teman semua. Tips dan trik dari saya sebelum menjelang Idul Fitri di hari esok tepatnya. Sekali lagi, saya terutamanya dan teman-teman dokter motor juga daya motor mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Untuk kekurangan dan selebihnya itu kesalahan dari saya, mohon dimaafkan.